Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian nonton video ini. Kali ini aku, Risa Kustara dengan NIM C24190067 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan akan melakukan simulasi pengerjaan laboratorium komputer mengenai aspek-aspek pertumbuhan dari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi dari ikan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lakuin simulasinya. Simak terus sampai akhir ya. Oke, di sini udah ada data yang isinya itu ada panjang total, bobot ikan, dan juga jenis kelamin ikan. Nah, pertama kita mau bikin distribusi frekuensi panjangnya terlebih dahulu. N ini merupakan jumlah keseluruhan data. Nah, karena kita mau menghitung distribusi frekuensi panjang, makanya kita menggunakan data panjang total. Lalu tutup kurung enter. Setelah itu NST dari data-data ini adalah 1 karena tidak ada angka koma di angka-angka ini. Selanjutnya kita menentukan nilai max. Caranya max atau keseluruhan data tutup kurung enter. Sama seperti max, kita menentukan minimal blok keseluruhan data enter. Untuk menentukan jumlah kelas, kita menggunakan rumus blok dari M. Nah, jumlah kelas ini menurut aturannya mengikuti pembulatan ke atas. Jadi ini kita bulatkan menjadi 9. Selanjutnya untuk wilayah, nilai max dikurangi nilai minimal. Oke, sudah. Selanjutnya untuk lebar kelas adalah nilai wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, lebar kelas ini dibulatkan biasanya ke bawah. Selanjutnya untuk jarak kelasnya adalah lebar kelas ditambah dengan nilai skala terkecil. Oke, sekarang kita membuat tabel distribusi frekuensi panjang. Yang pertama kita tentukan nilai SKB. SKB kelas pertama merupakan nilai minimum. Nah, selanjutnya SKB kelas kedua adalah SKB kelas pertama ditambah dengan jarak kelas tapi diberikan tanda string atau FNF4 agar jawaban ini terlock. Saat kita drag pun dia tidak akan berubah. Selanjutnya untuk SKA-nya, nilai SKB kelas pertama ditambah dengan lebar kelas. Ini juga diberi string. Setelah ditentukannya nilai kelas pertama dan kedua, kita tinggal drag sesuai dengan kelasnya. Ini caranya adalah menggunakan enter, lalu drag. Nah, BKB rumusnya adalah nilai serang kelas bawah dikurangi 0,5 dikali nilai skala terkecil. Enter. Nah, sebelumnya NST ini merupakan nilai tetap. Jadi, dia harus di string dulu agar variabelnya tidak berubah-ubah. Lalu di drag. Sama seperti yang sebelumnya, BKA juga menggunakan rumus yang sama, namun dia menggunakan SKA
lalu ditambah 0,5 dikali NST. Bentar, sama di sini NST-nya juga diberi string. Delta sama dengan PKB dan strip BKA. Bentar. Untuk nilai XI rumusnya adalah sama dengan SKB ditambah dengan SKA lalu dibagi 2. Nah, untuk menentukan nilai FI tiap kelasnya, caranya adalah kita blok dulu semuanya, semua kelas, lalu ketikkan spasi frekuensi blok data panjang, lalu titik koma atau koma, dan selang kelas atas. Nah, setelah tutup kurung, kita lakukan adalah mengklik Ctrl Shift Enter. Oke, ini adalah data-data distribusi frekuensi panjang. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Insert chart to the column yang ini. Oke. Lebih enak. Nah, setelah itu pilih datanya, select data. Karena kita akan membuat diagram batang, jadi kita menggunakan FI total, klik OK. Setelah itu, ini kita edit. Nah, axis fiber range-nya kita masukkan selang kelas. Oke. Lalu oke. Nah, ini udah grafik distribusi frekuensi panjang total sudah jadi, tinggal kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Sekarang kita bakal nentuin hubungan panjang dan bobot. Diawali dengan membuat tabel log L dan juga tabel log W. Kita bikin dulu rumusnya, cuma simpel, yaitu sama dengan log, lalu klik L, dan itu sudah jadi. Selanjutnya kita membuat perhitungan komponen-komponen lainnya seperti sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan lain-lain.
didapatkan hasil A sama dengan 24246 dan B-nya 0,002. Oleh karena itu, setiap penambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi nilai bobot sebesar 2,4246. Selanjutnya, kita akan membuat tabel sidik ragam dengan komponen yang sudah kita hitung sebelumnya. Dapat dilihat berdasarkan tabel sidik ragam, F-hit lebih besar dari F-tap. Oleh karena itu, tolak H0 dan panjang mempengaruhi bobot. Selanjutnya, kita akan melakukan uji T untuk menentukan pola pertumbuhan ikan. Dapat disimpulkan bahwa T-hit lebih besar daripada T-tap, oleh karena itu pola pertumbuhannya alometrik. Nah, karena B kurang dari 3, tipenya adalah alometrik negatif. Oke, sekarang kita langsung akan membuat grafik scattersnya dari hubungan panjang dan bobot. Ya, klik insert, pilih yang scatters dan seperti ini. Lalu kita select datanya, add characteristics itu merupakan panjang. Kita langsung drag sampai ke bawah, dan serisinya merupakan bobot. Ya, kita klik OK. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan ukuran yang ada. Selanjutnya kita akan buat untuk yang jantan dan betina. Nah, sebelumnya kita sort dulu datanya biar berurut jantan atau betina dan diberi warna pembeda agar memudahkan. Rumus-rumus yang digunakan pada umumnya sama seperti pada saat menentukan panjang total. Hanya saja pada pertumbuhan jantan atau betina saja ini kita menggunakan data jantan atau betina saja, tidak menggunakan semua data. Oleh karena itu,
fungsi sort di awal tadi untuk memudahkan kita dalam memilih data yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita bakal nentuin komponen lainnya tabel sidik ragam buat jantan dan betina, serta uji T beserta hipotesis dan kesimpulannya. Caranya ini pada umumnya sama seperti pada saat melakukan pembuatan tabel sidik ragam atau komponen lainnya pada keseluruhan. Untuk kesimpulannya sendiri itu pada umumnya sama, yaitu T-hit lebih besar dari T-tab, sehingga pertumbuhan data ini adalah pertumbuhan alometrik yang negatif. Setelah itu lanjut ke pembuatan grafiknya, sama seperti tahapan yang sebelumnya. Setelah itu dilanjut untuk membuat komponen tabel sidik ragam uji T kesimpulan di pertumbuhan betina. Semua komponennya sama. Sekarang kita akan membuat menentukan faktor kondisi dari total jantan saja dan betina saja. Nah, sebelumnya di hubungan panjang dan bobot kita sudah menentukan kalau pertumbuhannya adalah alometrik. Oleh karena itu, rumus yang kita gunakan adalah rumus faktor kondisi alometrik, yaitu W dibagi A L pangkat B. Jangan lupa untuk men-string rumus A dan juga B agar datanya tidak kemana-mana, karena variabel A dan B ini digunakan sama sampai akhir. Selanjutnya tinggal drag, lalu semuanya sudah terisi.
Nah, untuk menentukan faktor kondisi rataan, kita membutuhkan data setiap kelasnya. Oleh karena itu, kita berikan warna sesuai dengan kelas pada tabel distribusi frekuensi agar memudahkan dalam perhitungan. Sebelumnya, data-data ini sudah disort berdasarkan panjangnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita menentukan semuanya kelas-kelasnya, kita bisa menentukan FK rataan dan juga STDEF. FK rataan ini rumusnya adalah average, lalu blok data-data faktor kondisi yang ada pada kelas tersebut. Sama hingga bawah. Lalu jangan lupa untuk men-string kolomnya di setiap kolomnya agar datanya terkunci dan tidak berubah-ubah. Mengingat pada faktor kondisi ini kita akan melakukan beberapa kali sort untuk menentukan faktor kondisi jantan dan faktor kondisi betina secara masing-masing. Setelah itu kita bisa langsung copy block and drag ke samping untuk STDEF karena rumusnya sama. Nah, dari average tinggal kita ganti dengan rumus STDEF. Maka dari itu perlu untuk di lock agar hasilnya tuh tidak berubah. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan grafiknya. Grafik ini untuk data X kita menggunakan selang kelas, dan untuk data Y-nya kita menggunakan FK rataan. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita sesuaikan dan diberi error bars. Kita sesuaikan error barsnya. Untuk error amount-nya kita masukkan hasil dari perhitungan tabel STDEF untuk keduanya, yaitu positif error value dan negatif error value-nya. Setelah grafiknya dibuat, lanjut ke pembuatan untuk yang betinanya. Dan juga untuk yang jantannya. Caranya itu sama seperti yang sebelumnya. Namun kita sort dulu datanya menjadi urutan jantan atau betina terlebih dahulu agar memudahkan untuk setiap kelasnya. Nah, kalau datanya sudah berurut, kita bisa menentukan FK rataan dari masing-masing sama seperti cara yang sebelumnya. Setelah pembuatan FK rataan dan juga STDF dari masing-masing jantan dan betina, hal yang dilakukan adalah membuat grafik. Grafik dibuat seperti pada cara yang sebelumnya, menggunakan SKA sebagai variabel X dan FK rataan sebagai variabel Y. Selain itu juga ditambahkan error bars secara custom dengan kedua value adalah hasil perhitungan dari STDEF. Pembuatan grafik ini untuk susunannya dapat disesuaikan dengan aturan yang ada.
dan bisa lebih dirapikan agar lebih enak untuk dilihat. Selain itu, pengaturan grafik juga dapat membantu memudahkan pada saat pembacaan data. Cukup sekian dari saya, terima kasih.